apa? C atau Sudah D? jawabnya D, Ibu. Perilaku kesehatan reproduksi, Bu. Berarti perilaku mengganti pembalut Iya. tiga kali sehari itu nggak baik. Kalau dia dalam posisi yang banyak berarti harus lebih sering mengganti biar tidak menjadi kalau terlalu penuh bisa menjadi lecet, Bu. Itu menurut saya, Bu. Oke. Normalnya Bu Dona berapa kali sih? Kalau normalnya kalau sudah penuh diganti, Bu, atau kalau karena yang haid yang banyak berarti sudah penuh yang Kalau nggak penuh-penuh, ini umpamanya haid hari ke-6 nggak penuh-penuh. 2 kali sehari, Bu. 2 kali sehari. Oke. Terima kasih Bu Dona Iya, buat Bu. masukannya ya. Ya, Bu. Ibu-ibu yang lain gimana? Yang pilih C coba 1 orang, boleh dong kita sharing ya, Mas Faldi ya. Kenapa pilih C, Ibu-ibu? Boleh banget, Bu. Ini Bu Kak Renti Triana jawabannya nih. apa nih? Apa? Apa Mas Faldi? Ini ada yang resen juga, Bu, atas nama Kak Renti Azriani. Ini jawabannya C, Oke, C atau sama ya? silahkan. Ya, Assalamualaikum, selamat malam Ibu. Malam. Salah. Oh, saya jawabnya D, bukan C. Oh, Iya. sama berarti. Sama, kenapa kira-kira alasannya Oke. sama nggak sama Bu Dona? Kalau menurut saya, Bu, ini untuk penyebab kasusnya ini semua normal ya. Normal dalam arti kalau kita ada gatal muncul pada masa setelah periode menstruasi itu biasa setelah menstruasi kita kadang-kadang ada keluar masih ada lendir-lendir gitu kan sebelum masa subur itu kan masih ada. Jadi kalau semuanya ini masih normal, jadi batas normal karena dia mengganti pembalutnya itu menurut saya normal. Habis itu dia tidak menggunakan celana dalam yang tidak terlalu ketat gitu. Jadi menurut saya ini semua normal. Jadi penyebab kasusnya itu karena mungkin perilaku kesehatan reproduksi seperti itu. Terima kasih. Nah, apakah menurut Ibu emang perilakunya seperti apa sih? Ada nggak di soal saya? Bu Renti? Ada nggak di soal saya yang menyatakan perilakunya ini kurang baik ini Bu? Mungkin karena ini gitu. Tidak ada sih Bu, sini semua sebatas normal di sini gitu. Lagi pula lendir sepiknya berwarna bening kan. Terus kenapa pilihnya D? Makanya sebenarnya kalau pikir ini apa ya? Sebenarnya yang paling kalau usia enggak, status paritas dia tidak pernah hamil kan. Habis itu personal hygiene di sini bagus. Perilaku pakaian dalamnya di sini bagus karena dia tidak menggunakan celana ketat gitu. Jadi saya pikir apa karena reproduksi atau gimana gitu. Makanya mungkin yang paling tepat itu D. Terima kasih. Terima kasih. Ada lagi Bu Fredrika angkat tangan mau bicara? Sekali lagi ya Mas Faldi izin ya. Siap Ibu, saya pilih berdasarkan dari Bu Penny. Silakan Kak Fredrika. Silakan. Iya, terima kasih kesempatannya Ibu Penny. Sama-sama Ibu. Saya memilih C. Iya. Kenapa? Saya memilih C karena ada gatal muncul setelah periode menstruasi. Dan yang saya lihat karena mengganti pembalut itu hanya 3 kali sehari. Normalnya? Normalnya minimal 6 kali Bu, karena dalam sehari 24 jam. Sebaiknya setiap 4 jam ya diganti, jadi 6 kali lah dalam sehari karena itu berkembang bisa dalam waktu 4 jam ya, jadi terima kasih. pembalutnya kurang gitu. Jadi kalau mengganti pembalut itu masuk ke personal hygiene atau perilaku kesehatan reproduksi Bu Fredrika? Nah itu yang saya bingung, jadi cenderung D ya Bu, tapi saya tadi langsung pilih C, personal hygiene. Iya, D ya Bu. Atau nah ini Bu, saya nggak ngarahin ya, saya cuma nanya nih. Oke Bu Fredrika, terima kasih, good banget ya informasinya. Oke, kita bahas ya Mas Faldi ya, biar nggak pada penasaran. Oke. Reng-reng. Nah ini kata kuncinya tuh 1, dia 25 tahun, gatal pada kemaluan, mandinya aman, mengganti pembalut 3 kali sehari berarti per 8 jam. Kunci jawaban saya pilihnya, saya pilihnya itu D. Kenapa? Yaitu tadi ya kayak yang dibilang Bu Fredrika tuh udah bener. Cuman
harus bisa menempatkan mana yang personal, mana yang perilaku kesehatan. Yang tadi Ibu Renti ya, Bu Ranti ya, udah benar pilihnya D, tapi alasannya kurang tepat. Ya kayaknya itulah Bu, kayaknya dia ada perilaku gitu. Kita nggak bisa nerka-nerka, jangan-jangan kan Bu dia suka menggaru, suka ini. Kalau nggak ada di tubuh soal, jangan suka menerawang seperti dukun, karena kita bukan dukun ya. Jadi cukup dibaca soalnya, terus kita fokus nih apa sih masalah yang bermasalah. Nah, biasanya kalau yang tadi yang pertama Bu Dona tuh menganggap udah aman tuh 3 kali. Ya kalau dikit 2 kali sehari cukup, hati-hati. Kenapa? Nah, kita lihat gambar di samping ini ya Ibu-ibu ya. Berapa kali sih sebaiknya mengganti pembalut? Per 4 jam itu paling maksimal 4 jam. Kenapa? Karena 4 jam itulah butuhnya koloni-koloni bakteri membentuk pertumbuhan yang baru. Apalagi kita tahu ya, yang keluar itu kan cairan menstruasi itu kan darah ya bercampur dengan cairan. Nah itu yang perlu diperhatikan untuk menjaga pertumbuhan bakteri. Jadi nggak boleh mau dikit, mau banyak, tetap maksimal 4 jam sehingga tidak menjadi sarang bakteri. Kenapa terjadinya waktu ini Bu? Waktu setelah haid ya iya dia berproses kan sampai menimbulkan gatal dulu ya kan lembab, mulailah tumbuh jamur dan sebagainya, gatal dulu baru nanti bisa mengarah kepada infeksi saluran reproduksi. Oke, jadi jawaban kita fokus di D. Terima kasih. Kita lanjut Mas Faldi. Oke, siap. Terima kasih Bu Penny atas penjelasannya. Kalau begitu izin silahkan bisa dilanjut Ibu ke nomor soal yang kedua ya. Sudah clear ya Oke. Kakak dan juga teman-teman. Saya tutup lagi kolom chatnya. Tadi udah banyak banget antusiasnya, udah bagus ya Iya. untuk nomor yang pertama. Ini kita mulai untuk nomor yang kedua. Yuk. Oke, ini untuk nomor yang kedua. Silahkan buat kakak-kakak dan juga teman-teman, kita bisa langsung mulai dari sekarang. 1 menit. Lima, 4, 3, 2, 1. Ya, 2 menit pas tuh, 2 menit. 2 menit. 1 menit maksudnya. Yuk, kolom chat sudah saya buka, silakan buat kakak-kakak. Sambil menunggu, mohon izin Bu Penny ini kita mau mendengarkan lagi salah satu perwakilan penjelasan atau mau langsung aja Ibu? Saya gimana Bu Coba Penny aja? boleh open sharing aja, open mikrofon aja lebih enak Mas. Silahkan yang mau menjawab. Oke. Wah banyak tuh yang mau angkat tangan tuh. Dan di sini dengan opsi jawaban D. Ya. Yang ya silakan yang pilih D itu ya. D Yang dan memilih A tuh yang jawaban D muncul. sama Ada yang C juga, A, D, C, A, C, D. Silakan ibu-ibu. Yang pilih A kenapa, yang pilih D ada kenapa, pilih C kenapa. Mary. Saya udah aktifkan mikrofonnya, mungkin ada yang ingin. Oke, mohon maaf Bu Penny dan juga teman-teman, saya kelempar. Ya Allah, ternyata banyak banget yang resen. Kak Mary tadi dulu ya, yang saya lihat tadi Kak Mary soalnya. Ayo, silakan Kak Mary. Oke, boleh Mas izin menjawab. Ya, Di silakan. sini saya lihat di sini kan untuk pertanyaan asuhan apakah yang paling prioritas pada kelas tersebut. Di sini saya kata kuncinya yang saya lihat karena semuanya dalam batas normal. Jadi yang saya lihat di sini
berat badannya 40 kg dan tinggi badan 150, jadi tidak sesuai. Terus kemudian konjungtivanya pucat. Jadi di sini saya mengarah ke intervensi perbaikan gizi. Jadi kemungkinan karena perbaikan gizinya tidak sesuai, jadi pengaruh ke berat badan, kemudian konjungtivanya juga pucat, mungkin bisa terjadi anemis. Kemudian karena asupan gizi juga nggak seimbang, bisa berpengaruh juga secara tidak langsung terhadap hormon ya, jadi haidnya juga tidak teratur, sehingga mempengaruhi proses kesehatan reproduksi dari pasien tersebut. Jadi di sini saya memilih yang diintervensi perbaikan gizi. Baik, terima kasih Mas. Oke, terima kasih Kak Mary atas apa yang sudah disampaikan tadi. Gimana Bu Penny? Masih penasaran? Eh, Mau dibuka lagi? yang jawab A, kenapa kira-kira? Boleh sharing? Atau yang jawab C, perkiraan masa subur? Mau yang mana Bu? Yang dibuka Boleh mikrofonnya kan? ini kalau Boleh, langsung saya silahkan. aktifin semua nanti langsung Nggak apa-apa, aktifin aja Mas. Yang duluan ngobrol itu yang kita pilih. yang duluan ngobrol. Oke, ya udah. Ini, ayo siapa? Kak Eva, silakan. Kalau saya sih jawabnya yang D ya Mas ya, perbaikan Nggak sama intervensi ya. perbaikan gizi ya. Iya Bu, sama. Karena yang saya lihat kan datanya juga dalam batas normal semua. Terus juga mungkin yang jadi patokan itu di berat badan, terus juga lilanya sama konjungtivanya pucat. Jadi mungkin Oke. dalam itu menjadi nilai apa ya, kayak pola tolak ukur lah untuk menetapkan bahwa yang harus diperbaiki itu gizinya terlebih dahulu. Seperti itu. Iya, Terima terima kasih. kasih. Oke, Oke. baik ya. Jadi, good. Ibu-ibu sudah bisa mengambil kata kuncinya gimana ya dari beberapa partisipan. Barangkali saya next ya, ibu-ibu, untuk melihat data kunci. Nah, lihat. Jadi kata kuncinya itu adalah 25 tahun, IMT 17 itu berarti underweight ya, sangat kurus, lilanya juga nggak normal, ya lingkar lengan atas, haidnya tidak teratur dan dia konjungtivanya pucat menandakan bisa saja dia sudah terjadi anemia. Jadi ya otomatis kalau dia mau hamil namanya prakonsepsi ya, harus memang ya total gitu ya. Artinya persiapan dari diri si ibunya juga harus maksimal. Nah, kalau kita yang A, perbaikan kondisi berat badan, dia nggak hanya satu kondisi ya, multifaktor gitu. Kalau screening analisis sperma nggak ada indikasi karena kita nggak ada cerita tentang dia nggak hamil-hamil gitu ya. Terus kita tahu kondisi di diri ibunya itu sementara masih ada masalah. Perkiraan masa subur juga tidak menjadi prioritas. Kalau intervensi perbaikan gizi benar, karena memang IMT underweight sangat beresiko untuk persiapan kehamilan sehingga diperbaiki dulu indikator gizinya. Kalau konseling teknik hubungan seksual itu juga belum prioritas ya. Jadi siap dulu secara fisik baru kita boleh melangkah ke step berikutnya. Oke, nah di sini kan IMT dan lila merupakan indikator status gizi persiapan prakonsepsi, di mana proporsi standar berat badan terhadap tinggi badan atau IMT gitu ya. Nah sebaiknya dalam mempersiapkan kehamilan ya harus ditunda dulu sampai intervensi perbaikan gizinya tercapai. Dengan begitu, ibu hamil tidak akan memiliki resiko yang bisa membahayakan ibu dan janin itu sendiri. Antara lain bisa anemia, perdarahan, BBLR, infeksi, resiko abortus, bisa sampai ke cacat bawaan janin. Dan ini sangat berisiko, makanya kita pilih perbaiki dulu status gizinya. Oke, terima kasih Mas Faldi. Soal ketiga lanjut Mas atau bagaimana? Oke, kita lanjut dulu Bu untuk nomor soal yang ketiga. Oke, Silakan Bu Penny. Ya, terima kasih banyak siap. untuk teman-teman yang tadi sudah memberikan statementnya dan juga sudah ada Bu Penny tadi yang membantu untuk menjelaskan. Sekarang kita lanjut untuk nomor soal yang ketiga. Oke, soal nomor 3. Saya tutup kolom chatnya. Silahkan kita mulai dari sekarang.
5, 4, 3, 2, 1. Ya. Udah angkat tangan duluan biar nggak keselak. Kak Erna. Main buru-buruan ya. Oke, sabar guys, sabar. Tenang aja ya. Walaupun ini nggak ada hadiahnya, tapi kalian sangat amat semangat sekali. Nah, kan sampai saya belibet tuh ngomongnya. Oke, saya lupa tadi nih sampai dibuka sama siapa ya untuk nomor soal yang ketiga. Tapi yang pasti ini ada Kak Erna duluan tadi. Mungkin Kak Erna ada yang mau disampaikan, silakan. Baik, terima kasih. Di sini akan saya mencoba menjawab tindakan apakah yang paling tepat dilakukan untuk menjamin kepuasan pasien pada kasus tersebut. Di sini saya menjawab membantu eliminasi berkemih. Karena seperti yang kita ketahui di sini, seorang perempuan umur 26 tahun, G1 P0A0, hamil 39 minggu, datang ke PMB dengan keluhan mulas sejak 4 jam yang lalu. Hasil pemeriksaan KU baik, tekanan darah 110/70, nadi 88, respirasi 20 kali per menit, suhu 35,7 derajat, TFU 31, dan di sini kontraksinya 3 kali 10 menit dengan lama 20 detik. Kemudian DJJ 145, teratur tampak lender kemerahan di vagina. Permukaan 4 cm, episemen 50%, ketuban positif, presentasi kepala kandung kemih penuh. Yang di sini poinnya itu adalah kandung kemih penuh yang seperti kita ketahui dia akan mempengaruhi dari kontraksi. Jadi tindakan yang paling tepat di sini adalah membantu eliminasi berkemih. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Kak Erna. Masih banyak yang resen. Kalau begitu saya tanya dulu sama Bu Penny, kira-kira apakah sudah cukup Ibu untuk statement yang tadi disampaikan atau masih penasaran nih Bu Penny? Silahkan Bu Penny. Oke, terima kasih. Ini jawabannya hampir beragam ya. Hampir beragam. Jadi kalau beragam kita tadi sudah cukup baik ya penjelasannya. Kita coba cek untuk bagaimana data fokusnya ya Ibu-Ibu. Iya, jadi data fokusnya itu memang dia kalah aktif ya. Terus 26 tahun, hamil, TM3, dan kandung kemih penuh. Nih nampak nih bunda-bundanya ini kalau nggak praktisi, selain itu juga sering membahas-bahas soal hukum ya. Nah jadi memang ya otomatis kita sudah paham kalau dia kandung kemihnya penuh, itu kan juga salah satu asuhan sayang ibu pada kala 2 ya. Selain itu apa memanggil ibu sesuai nama panggilan, dukungan emosional, pengaturan posisi, keleluasan untuk ke kamar mandi, untuk bereliminasi, pencegahan infeksi, dan informasi dalam menjawab pertanyaan dari ibu dan keluarga tentang persalinan. Nah ini yang paling penting dilakukan untuk ibu kala 2 ya khususnya agar dia merasa disayangi. Oke, terima kasih buat jawabannya ibu-ibu sekalian. Ini tapi ada yang C nih ya. Ini yang C kira-kira mau didiskusikan atau tidak nih yang C atau salah pencet? Soalnya tadi ada Ibu, juga Bu, ada yang B, ada yang C. oh iya. Gimana ibu-ibu ada yang mau kita diskusikan kembali tentang soal ini? Ya ini juga sekaligus evaluasi soal saya ya. Kalau tidak barangkali saya kembalikan kepada Mas Faldi. Oke, baik. Terima kasih buat Bu Penny yang sudah membantu untuk menyampaikan. Dan juga teman-teman, kita lanjut ya berarti ya. Kalau misalkan ada yang nanya nomor 1, nomor 2 jawabannya apa, itu nanti kita share lagi untuk file dan juga rekamannya biar nanti bisa dipelajari kembali. Nah, enak kan kalau ikut di kegiatan sama MCU dikasih cuma-cuma, ya kan? Terus dikasih filenya juga, dikasih rekamannya juga. Kalau begitu, kalau kesejahteraan ibu coba. Oh, ada yang nanya nih Bu Penny. Mungkin sebelum kita lanjut, kita jawab satu dulu kali ya Bu ya. Kalau Boleh. kesejahteraan ibu seperti apa Bu katanya? Baik, terima kasih. Kalau kesejahteraan itu seperti apa? Kita coba baca ya, baca kembali. Tindakan apa yang paling observasi kesejahteraan itu terkait dengan kondisi tanda vital. Jadi kesejahteraan ibu dan janin itu bisa dipantau melalui partograf. Ibunya apa? Tekanan darah, suhu, denyut nadi, kontraksi, ya. Terus kalau yang janin apa? DJJ. Ya, yang paling sering DJJ sih. Nah, itu adalah salah satu bentuk untuk observasi kesejahteraan ibu. Gitu. Terima kasih itu Mas Faldi. Biar nggak Oke, penasaran siap. ya.
Nah, itu ya, karena kita di sini teman-teman nggak cuma sekedar job soal, tapi kalau misalkan memang ada yang perlu didiskusikan kan biar enak, ya biar fair. Jadi kita diskusikan. Silakan Bu Beni, kita bisa lanjut ke nomor soal yang berikutnya. Oke, soal berikutnya. Lanjut soal keempat ini Mas Faldi. Mas Faldi Aduh, masih mute. maaf Bu. Maaf. Maksudnya dilanjut aja dulu Bu, karena masih azan di sini. Kita next dulu ke nomor 4. Oke. Ya, silakan teman-teman. Ini untuk nomor soal yang keempat, bisa dikerjakan dari sekarang. Cus, yuk ditaruh jawabannya di kolom chat. Aduh, Mak, lupa saya dimatiin kolom chatnya. Semua udah kelihatan jawabannya. Gak apa-apa ya. Walaupun ada yang memilih jawaban semua rata-rata A, tapi di sini masih ada yang memilih E, ada juga yang D. Nah, kira-kira gimana nih ya, guys ya? Ayo, ada yang mau memberikan atau menyampaikan kenapa bisa jawabannya A? Sebelum nanti saya kembalikan. Oh iya, BTW Niwe Baswe. Oke, sebentar Kak Erna. Sebelum itu mungkin kalau Bu Penny mau minum atau teman-teman yang lain, kakak-kakak sambil mau minum, sambil mau makan gak apa-apa. Tapi yang penting fokus ya. Tetap fokus apa yang disampaikan juga dari Bu Penny biar nanti nggak ketinggalan. Silakan Kak Erna. Oke. Terima kasih Mas Faldi. A dan E, luar biasa. A dan ini boleh Enggak. tahu kenapa A? Ibu-ibu, Ayo. Terima kasih. Saya ya Bu. silakan Bu Erna. Oke, saya mencoba menjawab Bu. Ya. Ini tidak yakin tapi saya coba. Di sini saya menjawab dengan pasca menopause karena yang kata kuncinya itu adalah seorang perempuan umur 60 tahun yang tidak mengalami haid selama 2 tahun, kemudian dia mudah tersinggung, sulit tidur. Di mana yang seperti kita ketahui, gejala dari menopause itu, pasca menopause itu adalah perubahan siklus menstruasi, gangguan tidur, kemudian masalah psikologis. Yang masalah psikologis di sini adalah merasa tersinggung. Terima kasih, Ibu. Oke. Selain itu Ibu-ibu, Adona kali ya. Yuk, silakan. Terima kasih Bu. karena usianya 60 tahun atau ada faktor lain? Nah, Ya silahkan Bu. Ada di sini analisa saya di pasca menopause itu setelah 12 bulan berturut-turut tidak haid, sedangkan di sini soalnya tidak haid sudah 2 tahun. Maka saya sebutkan pasca menopause. Terima kasih Bu. Oke. Betul ya. Jadi sebenarnya yang pertama dulu dia datang itu sebenarnya demam ya Bu Ibu ya. Dia demam, terus dia ke rumah sakit, diperiksa lah itu, baru dia anamnesis, oh nggak haid, udah 2 tahun. Dan hasil pemeriksaannya urinnya itu positif ya, ada bakteri ya. Berarti kemungkinan ibunya mengalami ISK ya. Nah, jadi sebenarnya yang ditanyakan di sini bukan diagnosis sih ya. Ini sebenarnya soalnya saya rubah menjadi efek samping. Efek samping dari usianya yang 60 tahun itu dan tidak haid selama 2 tahun itu salah satunya adalah ISK. Gitu sebenarnya yang mau saya ini ya, tapi bubunya sorotnya ke tidak haid 2 tahun. Oke, nggak apa-apa. Nah, jadi pilihan kita yang paling tepat itu, kita coba cek ya. Iya benar, 60 tahun ya.
Karena dia usia 60 tahun, tidak haid sama sekali, dan dia punya ISK. ISK itu paling sering terjadi pada periode postmenopause seperti di gambar ini ya. Jadi ini ibu-ibu perlu nanti pahami, nanti kalau di-share sama Mas Faldi ya, teori ini mungkin ya beberapa kali bisa saja keluar, tapi mungkin usianya yang berbeda-beda dan tanda gejalanya. Premenopause itu yaitu normal productive life. Itu kalau premenopause usia batas 0 sampai 35 tahun itu premenopause. Terus kalau perimenopause itu artinya usia dari 35 ya sampai 45 ke 51-an gitu ya. Nah, di sini biasanya akan mengalami irregular, haidnya gak teratur tapi masih haid ya. Berkeringat malam, penambahan berat badan, hot flash ya, serta kehilangan libido. Karena di sini apa? Kadar estrogennya sudah mulai menurun. Nah, selanjutnya kalau menopause artinya dia mulai nggak haid selama 12 bulan. Ya, di sini kadar estrogennya mulai tidak ada sama sekali. Mulai hilang ya. Nah, setelah itu di atas 50-an ya, di atas 51 bisa jadi mengalami postmenopause dan ini biasanya ibunya nggak nyaman, ada beresiko osteoporosis, ISK ya, dan penyakit jantung karena di sini kadar estrogennya juga sudah nggak ada. Jadi ini kata kuncinya ya. Jadi kalau nanti ditanya efek samping dari berbagai periode ini, tahap-tahap dari menopause ini ibu sudah bisa jawab. Jadi jawaban kita adalah yang A. Terima kasih. Oke, siap. Terima kasih Bu Penny yang sudah disampaikan tadi untuk nomor keempat. Ibu izin sebentar. Saya izin untuk menyampaikan iklan dulu, Ibu. Oke, saya izin lower hand dulu ya, teman-teman. Oke, jadi yang saya mau tanya di sini, saya izin untuk stop share dulu. Kakak-kakak dan teman-teman, ini saya penasaran. Sebenarnya pada beneran antusias gitu atau enggak ngikut UKOM, terus ada keinginan mau lulus, mau kompeten atau tidak? Coba saya mau dengar suaranya. Mau lulus, mau kompeten. Mau lah Mas, sudah mahal dibayar. Lulus dong, Mas. Ujian Mas. Lulus, mau kompeten. Semua yang jawab. 800-nya mana lagi? Kompeten dong. Berkompeten Mas. Mau bingit. Kompeten. Biar kompeten, biar Amin. kliniknya nggak ditutup. Oh, kompeten. Oke, saya mute lagi. Ini soalnya saya lihat tadi kayaknya ya saking benar-benar apa ya, antusiasnya gitu, masih semangat untuk menimba ilmu ya kan, nyari referensi sebanyak mungkin. Itu kayaknya tadi saya lihat ada yang sampai ketiduran. Mana tuh orangnya? Ya Allah, semangat sekali ya buat kakak-kakak dan juga teman-teman. Oke, kalau begitu ini coba saya tanya lagi. Kurang nggak kalau misalkan dikasih 4 soal? Kurang. Lagi 30 soal Mas. Kurang 10. Kurang. Tar dulu. Kan ada yang jawab 30-50 soal. Kalau kita bahas 5 soal aja, udah hampir mau 1 jam. Ini 30 soal, selesainya gimana? Kasihan nanti Bu Penny-nya. Kalau saya nggak masalah ya kan, nemenin doang. Paling nanti saya cuman ketiduran ya kan, tutup mata, lama-lama ketiduran. Ya, kasihan nanti Bu Penny yang nyerocos terus ya kan. Nggak mungkin kalau 30 soal sehari. Nah, sebenarnya sih gampang buat kakak sama teman-teman. Ini sekedar informasi aja. Ya, kembali menginformasikan sudah sampai sejauh mana usaha dan juga kira-kira dari kakak-kakak dan juga teman-teman mau mencapai predikat kompeten. Mau lulus atau enggaknya semua tergantung dari kemauan dari kakak-kakak. Ini saya izin menginformasikan untuk periode di bulan Juni. Kalau misalkan ada yang mau ikut, kita udah buka kelasnya. Ya, kita udah buka kelasnya. Jadi jangan ada lagi yang nanya, Mas nanti buka nggak di bulan Mei? Mas nanti nggak di bulan Juni? Di bulan Mei ada yang nanya,
Mas buka nggak di bulan Juni, nanti giliran udah bulan Juni kita buka, taunya orangnya udah nggak ada, udah hilang. Nah, nanya doang. Sudah sampai sejauh mana usahanya kita mau mencapai untuk predikat kompeten? Apalagi untuk periode yang sekarang, apa ya, sekarang tuh udah exit exam masuknya. Nah, mungkin teman-teman sama kakak-kakak udah tahu apa sih exit exam ya kan? Kayak gimana bentukannya, terus harus gimana? Intinya kita harus dinyatakan kompeten terlebih dahulu, baru kita nanti bisa upgrade untuk STR profesi bidan, dan juga nanti bisa apa ya, baru bisa bekerja. Nah, ini terkhusus untuk kakak-kakak dan juga teman-teman yang di D3 ya. Jangan sampai lupa, pokoknya intinya kita harus kompeten. Kalau misalkan memang kita nggak tahu, terus dapat referensi dari itu aja, cuma dari kampus, ya kalau misalkan dari kampus, ya sebenarnya tergantung ya, dari kalian tuh maunya kayak gimana. Tapi kalau misalkan mau ikut sama MCU, boleh. Nah, ini saya share informasinya, ada di kolom chat. Mungkin sedikit aja ya, sedikit aja, Paldi izin informasikan kembali. Nanti kalau misalkan dibuka linknya, seperti ini. Nah, kalau misalkan ada yang mau ikut, Mas, kalau kita mau ikut, tapi kan masih jauh di bulan Juni. Terus nanti gimana? Mendaftar terlebih dahulu, dan boleh nanti melakukan pembayaran dan dikonfirmasi ke nomor WhatsApp saya. Dan untuk kelasnya, kita ada 3 kelas. Tolong ini diperhatikan. Ini 3 kelas yang ada. Jadi kalau misalkan kakak-kakak dan juga teman-teman ada yang mau ikut, ini promo ya. Ingat, ada perbedaan kalau misalkan sebelum tanggal 21. Sebelum tanggal 21 harganya segini. Oke, 129 kelas intensif, 179 kelas eksklusif, 199 kelas excellent. Kalau udah setelah tanggal dari 21 atau masuk tanggal 22 dan seterusnya, mohon maaf, nanti akan ada lagi harga peningkatan atau kembali ke harga normal. Ya, balik lagi. Itu. Nah, terus perbedaannya apa? Nih, ini sama, Mas. Kelas ini ketemunya 12 kali. Nah, terus untuk yang beda yang mana? Ini 20 kali. Semua kita mulai sama tanggal 5. Yang berbeda itu kelas excellent. Kelas intensif Senin sampai Rabu. Eksklusif Senin sampai Rabu. Excellent Senin sampai Jumat. Kita mulai jam 19.15, setiap malam nanti bisa lagi ketemu sama Bu Penny, terus ketemu lagi sama tim-tim dosen yang lain. Karena tim dosen yang bergabung sama MCU itu ada sekitar 385 dosen. Jadi kita nggak cuma ngedapatin referensi dari satu dosen aja, dari dosen yang ada di kampus, atau bahkan dosen yang ada di kampus dari teman-teman dan kakak-kakak, itu juga sudah bergabung sama MCU. Jadi nanti bakalan ngajar teman-teman kebidanan secara nasional. Dan ingat, kelas profesi dan D3 kita secara terpisah. Ini khusus untuk webinar aja, dibahas sama Bu Penny secara menyeluruh dan juga umum. Jadi ini digabung antara D3 dan juga profesi. Tapi untuk kelas bimbelnya nanti, itu kelasnya secara terpisah antara D3 dan juga profesi. Karena kan beda-beda ya. Nah, di sini untuk kelas intensif nggak ada tryout, tapi kelas eksklusif ada tryout dan kelas excellent ada tryout. Jadi nanti kalau misalkan ada teman-teman yang mau ikut, silahkan disesuaikan dari mana yang mau diikuti. Nah, ini kan udah ada diskonnya lagi ya. Biasanya nih kalau ibu-ibu atau ciwi-ciwi nih suka nih kalau diskon-diskon atau potongan harga. Nanti kalau misalkan ada yang mau ikut, Mas, saya ada 10 orang dari satu kampus, boleh. Nanti ada potongannya lagi. 250.000 untuk 10 orang per masing-masing institusi. Misalkan, ini saya izin ya, namanya Kameri. Nah, terus Kameri ada punya teman-teman bawa 10 orang. Nah, 10 orang ini misalnya ikut kelas yang excellent, 199. Oke. Kalau misalkan ikut kelas excellent 199, tinggal dikalikan aja. 199 dikali 10 orang. Total pembayarannya 1.990.000. Tapi kalau misalkan ada 10 orang, nanti dikurang 250.000. Jadinya 1.740.000 kayak gitu. Apalagi ada teman-teman yang pernah ikut di periode Januari, Februari, Maret ataupun April, nanti ada potongannya lagi. Potongannya berapa? 25.000. Tuh, makin banyak potongan, makin banyak. Nah, yang penting apa?
Kalau untuk mantan peserta, ya, bukan mantan pacar, mantan peserta, di bulan-bulan sebelumnya itu ada bukti screenshot atau masih ada grup bersama, itu nanti dikirim aja buktinya, biar nanti bisa dapat potongan lagi. Kayak gitu ya, teman-teman. Kalau misalkan ada, Mas, saya bingung ngirimnya kemana, bisa nggak kalau misalkan saya kirimnya ke Mas Faldi? Boleh. Ya, semua rekening atas nama PT Mahakarya Citra Utama, Bank BRI dan juga Bank BCA. Ingat, BRI sama BCA atas nama Mahakarya Citra Utama. Nanti ada saya yang bertugas untuk di wilayah Pulau Bali, Sulawesi, NTB, dan juga NTT. Kalau misalkan ada di luar pulau itu, terus mau kirim ke saya juga boleh, nggak apa-apa ya, sama aja. Ada Kak Fian, ada saya, ada Mas Gufron, ada Mas Karim. Jadi itu teman-teman, ya, kira-kira sudah cukup dipahami atau belum untuk informasinya? Saya mau dengar suaranya. Sudah, Kirimkan nomor WA-nya lah. Oke, udah siap ikut bimbingan di bulan Juni atau belum? Sudah Juni nih Mas. Hukumnya. Oke, sekali lagi, kalau misalkan memang udah siap untuk mengikuti bimbingan, kira-kira sudah yakin kompeten atau belum? Ya, Allah yakin. Sudah Kak. Oke, terima kasih banyak. Untuk kakak-kakak dan juga teman-teman, antusiasnya sudah sangat amat tinggi sekali untuk menuju predikat kompeten. Jadi kalau misalkan nanti ada yang mau ikut bimbingannya, boleh dikonfirmasi ke WhatsApp saya. Kalau misalkan Mas tadi belum sempat kecatat nomor WhatsApp-nya, nanti saya kasih. Ya, sebelum kita penutupan untuk akhir webinar pertemuan di malam hari ini, saya kirimkan link absen untuk mendapatkan sertifikat dan juga untuk nomor WhatsApp konfirmasi pembayarannya nanti ya. Jadi jangan kemana-mana, jangan tinggalin Zoom sebelum kegiatan kita berakhir. Terima kasih buat kakak-kakak dan juga teman-teman. Silakan Bu Penny, kita bisa lanjut untuk nomor soal yang ke-5. Oke, terima kasih. Soal yang terakhir ya. Semoga benar semua. Amin. Nah, kalau udah dari sini kan udah kelihatan tuh udah siap atau belum ya. Walaupun kita baru bahas 5 soal. Silakan ini untuk hal yang ke dari sekarang. Lima, 4, 3, 2, 1. Yuk, silakan bisa ditaruh jawabannya di kolom chat. Ini untuk nomor soal yang ke-5. Maaf ya teman-teman ya kalau suara saya agak patah-patah, sepertinya jaringan saya nge-lag. Oke, aktif sekali ya Kak Dona. Dari tadi angkat tangan ini, saya penasaran ini dari mana ini? Sebentar ya Kak Dona ya, tadi udah 2 kali kan, saya kasih ke Bunda Suharti dulu. Yuk Bunda Suharti, mungkin ada yang mau disampaikan alasannya, jawabannya apa nih? Silahkan Bu Suharti. Alasannya yaitu karena ada erosi usia 45 tahun, ada keputihan. Kalau menurut saya karena itu merujuk ke puskesmas untuk kolaborasi karena ada erosinya itu.
Oke, siap. Terima kasih, Bunda Suarti. Oke, gimana Bu Penny? Ada lagi yang mau dicoba atau dirasa sudah cukup? Jadi jawabnya ya Mas ya. Saya kira tadi sudah benar semua nih. Ternyata semakin ini semakin artinya ya semoga masih berusaha gitu. Karena ini kasus apa nih? Mengarah ke sorry. Ini sebenarnya kasusnya mengarah kepada kanker serviks ya. Di usia 45 tahun apalagi itu resiko ya. Sehingga sebenarnya jawaban yang paling tepat itu yang ini bunda-bunda. Nah, kita harus tahu dia ini kan arahnya ke CA serviks sementara dia hanya di Poskesdes dan bidan itu tidak ada kompetensi untuk memberikan anti radang pada serviks ya. Jadi yang paling tepat itu yang C, bunda-bunda merujuk ke Puskesmas Ponet. Jangan bersedih hati, yang salah masih banyak ya, waktu masih ada seperti yang dibilang Mas Faldi. Semoga dengan ini bisa semakin berusaha ya dan semakin ya bersiap diri ya, karena memang hukum itu nggak sulit, tapi kalau nggak diusahakan ya beresiko juga. Jadi butuh latihan dan latihan. Barangkali itu aja Mas Faldi dari saya. Terima kasih buat ibu-ibu sekalian. Kata motivasi terakhir, tidak harus jadi hebat untuk memulai, tapi harus mulai dulu untuk jadi hebat. Jadi ibu-ibu semuanya hebat, tinggal dimulai aja dulu untuk bisa menjadi hebat. Hidup bukan tentang menemukan diri kita, tetapi hidup adalah tentang bagaimana menciptakan diri kita. Jadi silahkan, kalau mau lulus ya ciptakan untuk lulus. Jangan jadi relawan gak lulus. Coba agar tahu, kalau gagal coba lagi agar lebih tahu. Karena sejatinya usaha dulu biar bisa tahu ya. Keberhasilan itu terdiri dari ide dan eksekusi. Kalau hanya ide tanpa ada eksekusi maka nggak akan berhasil. Jadi jangan cuma niat mau lulus tapi nggak berusaha ya bunda-bunda. Semua proses diawali dengan keluar dari zona nyaman. Kalau selama ini nyaman-nyaman saja, tapi untuk lulus kita harus keluar dari zona nyaman, minimal persiapan kita harus maksimal. Jadi itu aja dari saya. Terima kasih. Salam sehat selalu, salam kompeten. Saya kembalikan kepada Mas Faldi. Baik, terima kasih Bu Penny. Ya, terima kasih juga untuk teman-teman dan juga sedikit tadi yang sudah disampaikan dari Bu Penny, walaupun 5 soal tapi sangat amat bermanfaat, serta penutupan closing statement dari Bu Penny, semoga bisa dipahami dari teman-teman. Ya, mohon izin, sepertinya Bu Penny, jika memang ada kegiatan yang ingin atau harus dilanjutkan, silahkan Ibu. Nanti untuk peserta kita bisa lanjut cus diskusinya di pertemuan bimbingan ya. Oke. Nggak usah khawatir, tenang aja. Oke, terima kasih Silakan, Mas Ibu. Faldi. Saya izin live ya karena ada urusan lain. Semangat Oke. ibu-ibu ya, salam kompeten. Sampai jumpa kembali. Izin live. Assalamualaikum. Salam. Terima kasih banyak Bu Penny. Terima kasih banyak Bu. Bu Penny-nya udah keluar. Makasih banyak Bu. Makasih banyak Terima kasih Bang. banyak Ibu. Tar dulu, saya izin mute dulu, jangan kabur dulu, jangan keluar dulu. Jangan salahin saya kalau misalkan nggak dapet sertifikat ya. Saya belum kirim untuk link absensinya. Sebentar ya. Kalau misalkan ada dari teman-teman yang khawatir, Mas tadi jawaban nomor 5 apa? Jawaban nomor 4, nomor 3, nomor 2, nomor 1 apa? Nanti kita kirim lagi filenya ya. Jadi bisa dipelajari kembali dan jadi teman-teman nggak ketinggalan untuk kegiatan pada malam hari ini. Oke, sebelum itu mungkin sebelum saya tutup kegiatannya pada malam hari ini, mohon izin tim ataupun teman dari rekan yang ada di MCU yang hadir di Zoom bisa dibantu untuk dikirim link absensinya, boleh silakan. Saya izin tutup dulu untuk kolom chatnya. Ya, mohon ditunggu ya teman-teman ya. Sebentar, saya cek dulu. Cek dulu. Oke, ternyata sudah dikirim, baru saya salin. Soalnya laptop saya nge-freeze up. Oke, silakan teman-teman sambil diisi link presensi